Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan ini video pembukanya kucing-kucing aku. Maaf banget ya, kamar aku berantakan karena memang aku belum beres-beresin. Kamar aku tuh diberesin rapinya cuma sebentar aja ya, karena ya tempatnya memang belum terlalu beraturan banget untuk kabel-kabel. Terus di sini juga banyak kucing-kucing, jadi udah dirapin, dijatuh-jatuhin lagi barang-barangnya, karena memang kucing aku tuh mainnya kalau misalkan aku lagi istirahat kayak gini tuh ya pada di dalam gitu. Nah, memang kegiatan aku juga sekarang nggak terlalu yang banyak banget kegiatan atau beberes, karena memang aku masih dalam bed rest juga, nggak boleh terlalu yang capek. Bukan berarti aku nggak ada kegiatan, tetap ya namanya aku seorang ibu, istri, tetap aku memasak untuk keluarga aku ya, biarpun kerjanya sekarang cuma kayak gitu, masak aja. Paling nyiapin kayak buat makan anak-anak suami aku kayak sekolah. Tapi kalau untuk antar jemput Neji itu udah dibantu sama Kak ini, masak pun dibantu sama Kak ini. Dan pas awal-awal aku habis kirat kita toko red, itu suami aku yang selalu masak. Tapi untuk sekarang aku ngerasanya udah agak lumayan fresh gitu ya, jadi udahlah aku masak sedikit-sedikit. Nah, ini cuaca di rumah hujan ya, ini pagi-pagi, jadi aku nggak langsung buru-buru masak karena suami tadi udah bikin nasi goreng. Dan ini liatin kucing-kucing aku aja lagi hujan, dia tuh kelihatan pada pengennya di dalam kamar. Gemes banget sih, ini alpanya di rumah nih, paling galak nih, penguasa ini, cewek-cewek juga. Nah, ada comel. Ini kucing kampung yang ada di tengah sawah, diambil lagi pas hujan-hujan. Abang, ini si beruangku tuh. Gendutnya. Oke, nggak selesai kalau ngomongin kucing. Aku tuh gemes-gemes banget karena mereka itu kayak obat supportnya aku, yang bener-bener kayak langsung gitu. Aku yang tadinya males, yang kayak gimana itu langsung kalau mainin mereka itu kayak semangat lagi gitu kan, kayak yang moodnya tuh bagus lagi lah intinya. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, baik-baik aja. Gimana nih di sana, hujan atau enggak? Kalau di sini Cikarang jarang ya hujannya, paling cuma mendung kayak gitu. Tapi bukan berarti hujan gitu, kadang anginnya aja yang agak sedikit kencang. Tapi hari ini memang hujan ya, dari subuh gitu udah hujan, malam kali aku nggak sadar. Jadi subuh pas bangun itu udah hujan, terus ntar berhenti, terus hujan lagi. Nah, ini aku baru beraktivitas setelah mau sekolah ya Neji ya. Jadi Neji nih nanti sekolahnya kisaran jam 9:30-an berangkat. Jadi dia mau aku bawain bekal, ini nasi sama telur dadar aja, sekalian aku mau masak ya. Tadi kita udah sarapan nasi goreng, suami aku buatin. Sekarang udah mau lapar lagi karena mungkin nanti kan makannya jam siang. Nah, makan jam siang itu aku yang masak. Kayak suami aku tuh bingung tadi mau masak apa bu, kan gitu ya. Karena suami kan bingung kalau nggak di ini ya, ada di kulkas tuh ada sayuran apa gitu. Dia tuh bingung, ini ada tempe, ada sayur apa gitu, kayak mau diapain ya. Jadi udahlah sekalian aja aku juga udah agak sedikit semangat gitu ya, moodnya udah bagus. Tadi juga udah suami aku yang semuanya beres-beres gitu, paginya udah kasih sarapan. Sekarang gantian aku yang mau masakin mereka. Nah, ini ada sayur-sayuran sop, ya udah ini aku udah potong-potongin. Terus tadi aku minta tolong sama Kak ini untuk beliin kayak tulang-tulangan ayam gitu. Ini tulangan ayam aku beli kisaran 8.000, jadi kayak tulang satuan utuh gitu loh, dicacak gitu. Nah, itu aku akan jadikan sop gitu untuk penambahnya, karena sayur sopnya itu cuma sedikit banget. Terus di rumah juga ada tempe, terus langsung aja aku potong-potong. Tadinya sih tempenya mau aku goreng aja ya, cuma kayaknya dari kemarin aku tempe mulu yang digoreng gitu, takut bosen. Ya udahlah, aku di sini inisiatif udah dipakein opor aja. Sebenarnya sih kalau untuk sop itu cocoknya tempe goreng kalau menurut aku ya. Cuma karena kemarin tempe goreng terus takut mereka bosen, ya udah aku orek aja biar nggak terlalu bosen banget. Tapi ternyata enak juga ya, orek tempe sama sayur sop itu dipaduin ya cocok-cocok aja gitu. Apalagi kalau lagi lapar ya kan. Dan cuacanya juga ini cuacanya emang ya gitu dingin gitu ya, karena hujan, jadi makan yang berkuah-kuah itu kayaknya bikin anget ke perut ya. Nah, ini kayak ini udah beli untuk tulang-tulangan ini 8.000, lumayan banyak, kalian bisa lihat sendiri.
Ini tuh aku potong-potongin lagi kecil-kecil, tapi ada juga yang udahlah segini aja gitu. Nah ini aku cuci dulu sampai bersih, terus baru nanti aku bakalan langsung rebus ke sayur sopnya. Maaf ya kalau ada suara burung tut gitu, agak sedikit rame, ada tukang cilok. Ini kebetulan memang tukang cilok jam 3 sore. Ini aku ngeditnya jam 3 sore ya. Ini tuh selalu lewat gitu ya. Jadi tukang cilok itu satu-satunya pedagang yang lewat rumah aku, karena rumah aku tuh jalan buntu gitu, nggak pernah ada tukang dagang. Jadi kalaupun memang ada yang nyasar gitu ya, jadi mereka cuma pengen nyari aja, oh ini ada dagang mau masuk Tapi biasanya kalau udah 1, 2 atau 3 hari gitu, karena memang di gang aku tuh jarang rumah, kalau misalnya sepi udah gitu nggak ada yang lewat lagi. Nah untuk bakso ini tuh pentol ini itu tuh masih setia lewat terus tiap hari, karena yang pembelinya itu ya itu cuma emak aku gitu ya. Yang lebih lucunya lagi itu tuh pelanggan setianya tukang cilok ini tuh kucing aku, yaitu Pixie. Karena kalau setiap ada tukang cilok ini dia akan ngejar dan ngasih tahu lari ke rumah aku atau ke rumah mak aku, ngeong-ngeong, dan dia lari-lari nunjukin ada bakso itu gitu. Jadi ya udah pasti jatahnya dia itu antara 2.000 3.000 itu pasti dibeliin kayak gitu. Itu tuh ke tukang baksonya sampai hafal banget, katanya kucing ini selalu nungguin dia terus setiap jam 3 sore. Aku nggak punya videonya sih, jadi kalau lagi pas kayak terlalu cepet aja gitu, giliran aku nggak inget dia lari-lari, giliran aku sengaja memang kalau lagi pas mau videoin itu paling cuma ya nungguin aja gitu di tukang ciloknya gitu, tapi nggak lari-lari itu. Tapi ya Allah banyak banget yang hafal kayak gitu ya, jadi nanti mudah-mudahan dapat momennya, jadi biar bisa kalian tuh lucu banget kelakuan kucing aku. Balik lagi ke videonya, tadi aku udah kayak ngerebus ngegoreng bawang merah bawang putih itu kegosongan. Nggak apa-apa, tapi tetap enak dibuat kuah. Itu untuk bumbu kuah sop ya. Nah ini aku sekarang numis lagi bawang merah bawang putih, terus nanti aku cuma tambahin cabai aja, lalu aku masukin untuk tempenya. Nah untuk cabenya ini kebanyakan untuk cabai merah keriting gitu ya, karena kalau untuk orek itu cabai merah keriting itu cantik gitu ya dilihatnya. Ya Allah maaf ya untuk suara burung aku. Jadi susah gitu ya. Jadi burung itu kalau aku lagi ngomong gitu, lagi ngobrol atau kayak gimana, dia malah berteriak. Tapi kalau kita pada diem ya udah dia diem gitu. Nah ini untuk orek tempenya, aku emang sengaja pengen orek tempe basah gitu. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh lebih cocokan orek tempe yang basah gitu ketimbang yang kering. Tapi kalau di Jawa gitu ya, kalau aku lagi di kampung suami aku itu rata-rata kalau ini tuh kering tempe namanya ya, jadi selalu kering gitu. Tapi enak, cuma aku nggak bisa untuk seenak itu terus orek tempenya kering gitu. Jadi ya udahlah main aman aja, aku pakainya orek tempenya yang basah. Tapi memang aku sukanya memang yang basah sih ketimbang yang kering. Nah ini menurut aku udah cukup segini aja. Ini nanti aku langsung sajikan aja. Untuk tempenya juga ini kayak cuma yang tinggal sebelah gitu, karena sebelahnya kemarin kan udah digoreng. Tapi alhamdulillah cukup ya, jadi banyak juga, lumayan nih jadi satu mangkok, walaupun cuma tempenya sebelah gitu. Ini cukup ya sampai sore alhamdulillah. Kadang aku tuh kalau masak ya, kalau sengaja memang kayaknya sedikit tambahin malah nggak habis. Jadi kalau misalkan lagi pas masak ini, memang sih awal-awalnya aku mikir cukup nggak ya, tapi ya alhamdulillah cukup gitu. Dan ini bumbu yang tadi gosong yang aku goreng, ini tuh jadinya, nah ini udah aku ceburin ya ke kuahnya. Jadi kayak kuahnya tuh kayak yang hitam begini. Suami aku tuh sempet yang ya itu mah katanya nggak bening, malah jadi keruh gitu kan, karena memang gosong warnanya kayak coklat gitu. Cuma kata aku lihat dulu aja, ntar rasain dulu rasanya kan gitu ya, coba baru komen gitu. Dan ternyata alhamdulillah semua anak-anak suami aku kok enak ya, karena gosongnya nggak gosong pahit gitu. Dan ini memang seger gitu kan. Dan di sini aku pakai bumbu sop juga yang udah sasetan gitu ya, aku tambahin garam penyedap ya udah kayak gitu, sama kaldu ayam aja sedikit itu pun karena aku udah memakai kaldu dari si baksonya sendiri ini ya. Ini lumayan, aku pakai 1 saset ini, jadi rasanya bener-bener pas. Nah ini tuh ayamnya dulu yang aku rebus sampai bener-bener agak sedikit mateng, terus nanti aku langsung masukin bahan-bahan sop yang lainnya. Sebenarnya ini bahan-bahan sayuran kayak sayur-sayuran sop gitu ya, kayak tempe, itu tuh yang ngajakin belanja waktu itu suami aku, cuma mungkin videonya malah nanti belakangan gitu, nggak di video ini. Jadi ya kayak gitu. Ini tuh dia gitu yang ngajakin, ibu belanja yuk, belanja sayur gitu kan di sore hari. Jadi ya udah gitu. Kebetulan kemarin kan aku dari pas rumah sakit atau gimana nggak pernah masak ya.
jarang masaknya, paling yang simpel-simpel aja. Ya jadinya kata suami aku, yuk belanja yuk gitu sore-sore gitu, mumpung ada sedikit rezeki, jadi nyetok aja. Dan ini stokan sayuran-sayuran yang kemarin gitu, jadi bisa bertahan itu sampai 3 hari atau 4 harian gitu. Cuma emang satu sayur itu 1 hari, jadi ya sedikit-sedikit aja kayak gitu. Nah ini untuk terakhir ya, daun bawangnya ya, ini tuh banyak sengaja sama daun seledri, jadi biar lebih tambah wangi gitu dan makin seger dan sedap. Ini tinggal disajikan aja, ini boleh dipaduin sama sambal, tapi kemarin ini aku nggak pakai sambal lagi karena apa ya, udahlah akunya udah kecapean gitu, udah terlalu banyak diri kayaknya, yang perutnya juga masih nggak terlalu ini banget gitu ya, jadi kayak masih kayak ngeganjel, kayak agak-agak ngilu gitu. Jadi ya udah, selesai ini aku sarapan lagi, bukan sarapan, makan siang. Terus aku mau siap-siap langsung, nanti aku tuh mau kontrol ke rumah sakit. Nah jadi seperti ini sayur sopnya, memang kuahnya agak sedikit kayak keruh gitu, hitam, tapi ini enak gitu dan rasanya seger banget. Ini langsung habis sampai sore harinya juga, jadi dimakan cuma 2 kali aja. Oke, ini aku langsung lanjut makan. Habis ini aku mau siap-siap ya, karena hari ini kontrol. Tadi aku udah jelasin. Tepatnya ini aku udah 1 minggu ya dari kuret, tapi kayaknya 1 minggu lebih. Harusnya sih 1 minggu aku kontrol. Cuma kemarin pas aku mau kontrol gitu hujannya lebat banget. Jadi ya udah gitu, aku nggak bisa kesana. Lagi pula kemarin motor aku rusak gitu kan. Jadi nggak ada kendaraan. Ditambah udah cuacanya nggak mendukung gitu. Jadi ya udah, jadi aku minta ditambah lagi harinya gitu untuk kontrolnya, dijadwalkan ulang. Dan alhamdulillah bisa, karena kakak aku bekerja di rumah sakit yang pas aku memang di kuret gitu ya. Jadi ini nanti dibarengan sama kakak aku untuk kontrol, karena kita berdua, aku sama kakak aku asli, kakak kandung itu berbarengan kegugurannya. Jadi kakak aku malah lebih kegugurannya tuh kisaran umur usia 3 bulan. Jadi pas aku lagi di kuret, dia tuh kayak mules, dia nggak tahu kalau dia tuh hamil, karena memang dia nggak mens lagi dari lepas KB itu kan, nggak mens gitu ya, udah lama banget nggak mens. Terus dia lepas KB nggak main lagi, tahu-tahu dia tuh udah hamil. Dan ternyata itu dia udah 3 bulan, karena dia udah berbentuk kayak udah ada dagingnya gitu. Kalau aku kan belum ya, karena aku cuma baru masuk 2 bulan. Jadi waktu itu cuma selang sehari doang aku kiretnya gitu. Misalkan aku hari Selasa, dia hari Rabunya kayak gitu. Jadi aku minta kontrolnya dibarengin aja, dan alhamdulillah bisa. Nah ini aku udah sampai di rumah sakit. Ini parkirannya. Ini tepatnya di Rumah Sakit Medidosa yang ada di Tegal Gede. Ini tuh sebelum Lipo Cikarang. Jadi aku biasanya kalau anak aku kalau amit-amit ya, jangan sampai lagi sini lagi. Itu tuh aku pasti mintanya di sini, karena di sini pelayanannya udah baik-baik banget. Terus ditambah juga emang agak sedikit nyaman aja untuk kalau kita tuh kunjungan-kunjungan kayak gitu. Nah ini aku udah sampai di depan rumah sakitnya. Terus ini suami aku sama kakak ipar aku lagi ngurus-ngurusin. Jadi aku sama kakak aku sendiri itu duduk manis aja, tinggal nanti tuh nunggu dipanggil ya. Nah ini kata suami aku suruh ngurusin gitu yang data-data akunya. Jadi aku di sini cuma ngasih tahu doang sebentar, terus urusannya itu selebihnya kakak ipar aku yang ngurusin, karena kakak ipar aku di sini maintenance AC-nya di rumah sakit ini ya. Tadinya kakak ipar aku tuh kerjanya cuma OB, cuma alhamdulillah punya kemampuan, jadi sekarang jadi maintenance-nya AC di rumah sakit ini. Dia udah tahun-tahunan nih, bahkan udah puluhan tahun kayaknya untuk kerja di sini. Jadi untuk di rumah sakitnya dia tuh kayak udah yang banyak kenal gitu ya, dan lebih memudahkan aja gitu, karena sebagian memang kenal sama kakak ipar aku. Nah ini aku tinggal nunggu sama kakak aku. Ini kakak aku, ini kakak yang ketiga. Ini aku lagi nunggu dokternya belum datang. Jadi disuruhnya sih jam 2, tapi dokternya datangnya jam 3:30 gitu, lumayan lama. Dan suami aku, anak aku, suaminya kakak aku, dan anaknya juga karena udah kayak ngantuk nungguin gitu, jadi mereka tuh izin ngopi gitu ke kantin. Dan setelah ada 20 menitan suami aku dan kakak ipar aku tuh pergi ke kantin, ini dokternya datang. Dan kita langsung, itu nggak lama ya, cuma sebentar aja itu langsung dipanggil, karena kebetulan
aku cuma berdua doang pasiennya, dan ini aku adik kakak, jadi minta dibarengin aja masuknya. Jadi biar nanti tuh aku tahu ada apa-apanya sama kakak aku, dan kakakku juga tahu ada apa-apanya sama aku, karena suami-suami kita lagi ada di kantin. Dia nggak tahu kalau dokternya udah datang gitu ya. Karena memang agak jenuh juga kan, nungguin, ngantuk gitu kan di sini. Ya aku juga di sini udah duduk, udah diri, udah jalan-jalan bentar, tetap gitu dokternya belum ada, sekalinya ada. Ya di dalamnya juga lagi mempersiapin kayak gitu, ya nunggu lagi gitu ya. Tapi nggak terlalu lama sih pas setelah dokternya datang. Dan alhamdulillah ini kita udah dicek. Ini kakak aku dulu yang dikontrolnya. Jadi ini sebenarnya agak sedikit sedih aku ngedenger kalau misalkan kakak aku tuh ada kistanya, dan kistanya ini udah lumayan besar. Jadi mau nggak mau dia nanti akan ada operasi besar dalam waktu beberapa bulanan ini. Nah kalau untuk aku alhamdulillah, jadi aku nih udah semuanya bersih dari kiratannya ya. Terus aku juga ada kistanya katanya, tapi masih normal, dan ini kemungkinan bisa hilang karena itu tuh nggak terlalu besar, cuma 1, berapa gitu ya. Dan kalau kakakku tuh udah 5 lebih gitu. Jadi untuk kakakku tuh harus diangkat, kalau aku ya nggak ada, alhamdulillah. Jadi ini ntar bisa hilang sendiri. Aku di sini ada hasil puasnya, tapi ada juga gimana ya sedihnya gitu ngedengar kakakku. Pokoknya semuanya insya Allah ya, doain yang terbaik, dan Allah juga akan kasih yang terbaik. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum.